Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Anak sekalian, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa dalam suasana yang meskipun masih pandemi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama adalah jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah gitu ya. Kecuali memang untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, maka keluar rumah jangan lupa memakai masker. Ini 5M. Udah yang kedua, jangan lupa juga patuhi protokol keimanan agar kita tetap sehat jasmani rohani, yaitu sholat 5 waktu, agar kita tetap disiplin, ya, tepat pada waktunya, sehingga anak-anak semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohaninya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Anak sekalian, mari kita lanjutkan dengan materi kali ini pada kajian aspek fikih, yaitu tentang sumber hukum Islam, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ada standar kompetensi, yaitu memahami sumber hukum Islam, hukum taklifi, ada kompetensi dasar, bagaimana bisa menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Menjelaskan pengertian, apa kedudukannya, fungsi hukum, ya, hukum taklifi dalam Islam, melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk agama dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad. Hukum dalam pengertiannya adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat yang disusun oleh orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan pada setiap mukallaf. Mengikat begitu ya. Kemudian sumber hukum Islam ada yang disepakati dan ada yang masih diperselisihkan atau khilafiyah. Ada yang disepakati yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian kita masuk Al-Quran. Menurut bahasa qira'ah, artinya bacaan. Menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya, secara berangsur-angsur. Kita rinci lagi, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Membacanya merupakan ibadah. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Dasarnya ini dalam An-Nisa ayat 59. Kemudian hadis. Menurut bahasa yaitu perkataan. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan. Hadis ada yang diterima, makbul, ada yang mardud, yang ditolak. Kemudian dikedudukan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Pertama, memperkuat hukum yang ada atau yang telah ditentukan dalam Al-Quran, memberikan rincian atau menjelaskan, merinci terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Kemudian menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang berpedoman dengan cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Jadi ada syarat-syaratnya. Dasarnya adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian bentuk ijtihad ada ijma', yaitu kesepakatan ulama, ada qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya, karena keduanya terdapat ilat hukum atau persamaannya. Kemudian istihsan, menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah dengan prinsip kebaikan. Ada masalihul mursalah, ya. Dan hukum taklifi ada ijab, nadab, karohah, ada ibahah. Dan secara rinci
hukum taklifi itu ada wajib, sesuatu yang harus dikerjakan dan ditinggalkan berdosa, haram yang harus ditinggalkan. Ketika dikerjakan berdosa, mubah itu boleh. Kemudian sunnah, sesuatu yang boleh dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat pahala. Kemudian makruh, sesuatu yang boleh dikerjakan pelakunya tidak berdosa. Jadi inilah sekalian kaitannya dengan hukum taklifi. Semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan protokol keimanan sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama bacaan hamdalah. Dan sebelumnya nanti silakan tugasnya ada di WA group atau ada di classroom, nanti bisa dicek bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.